البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih dibuka surat 39, syurutul istisna, syarat pengecualian. Sambil apa? Kita mengingat, kita membuat bagan di dalam hati kita. Bagaimana tahu-tahu membahas masalah istisna? Ingat, setelah membahas masalah al-am, yaitu dalil umum, kemudian masuk apa? Dalil khusus dan pengkhususan. Di antara bentuk pengkhususan adalah apa? Istisna, pakai illah dan semacamnya itu. Dari semula umum kemudian dikhususkan dengan illah. Cuma apa syaratnya? Nah, sekarang akan disebutkan syarat-syarat sahnya pengecualian. Karena ini nanti akan penting, akan sangat penting di dalam praktek jual beli, praktek akad ini, akad itu dan seterusnya. Syurutul istisna, yushtaratu li sihhatil istisna syurut. Yaitu sahnya pengecualian itu diberikan padanya beberapa syarat. Minha, diantaranya yang pertama, ittisaluhu bil mustasna min, bersambungnya pengecualian tadi dengan objek yang dikecualikan. Lepas tangannya, lepas. Baik. Nah, sambil kita mengingat-ingat dalam apa pelajaran nahwu, mustasna minhu itu yang mana? Yang sebelum illah. Seperti apa? La ilaha illallah. Nah, mana mustasna minhu? Mustasna minhunya adalah apa? La ilaha haqqun illallah. Mesti cari yang lain yang mustasna minhunya muncul apa contohnya? Misalkan apa? Ucapan Umar ibn Khattab. Apa itu? La uhibbul imarata illa al-yaum. Saya tidak menyukai kepemimpinan kecuali hari ini. Ketika Rasulullah mentazkiyah bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai orang ini dan seterusnya itu. Nah, berarti yang sebelum illah ini sebagai objek yang dikecualikan. Berarti Umar secara umum tidak suka namanya kepemimpinan. Beliau tidak ingin jadi pemimpin. Kecuali dikhususkan dengan apa? Di hari itu. Waktu apa? Perang Khaybar. Nah, ini contohnya seperti itu. Berarti syarat pertama yang setelah illah itu bersambung dengan yang sebelum illah haqiqatan au hukman, baik secara hakiki, secara pelafatannya memang dia bersambung atau secara hukumnya. Nah, sekarang dijelaskan fal muttasilu haqiqah, maka pengecualian yang bersambung dengan objek yang dikecualikan tadi secara hakiki, sambungnya itu adalah bagaimana? Al mubashir lil mustasna min, yang memang berhubungan langsung, mubashir, bersentuhan dengan objek yang dikecualikan. Bihaitsu la yafsilu bainahuma fasil, yang mana tidak ada pemisah yang memisahkan di antara mereka berdua, antara yang dikecualikan dan yang mengecualikan. Baik. Fal muttasilu hukman, sebelum masuk contoh, beliau jelaskan dulu. Adapun yang bersambung secara hukum, walaupun secara zahir enggak bersambung, tapi secara hukum bersambung. Ma fasala bainahu wa bainal mustathna minhu fasil, yaitu memang suatu pemisah yang memisahkan antara pengecualinya dengan yang diperkecualikan. Tapi apa? Pemisahnya ini macam apa? La yumkinu daf'uh, yang tidak mungkin untuk ditolak. Contohnya apa? Kasual, seperti batuk-batuk. Wal atos, seperti apa? Bersin. Nah, ini pemisah, tapi pemisah yang memang tidak mungkin ditolak, maka ini dimaafkan. Walaupun dia memisahkan juga, membuat jeda, membuat apa? Kalimatnya terhenti. Tapi ini dimaafkan seperti itu. Fa in fasala bainahuma fasil, kalau ada pemisah yang memang memisahkan antara pengecuali dengan yang diperkecualikan, tapi apa? Yumkinu daf'uh, mungkin untuk ditolak. Au sukut, atau apa? Berupa sikap diam. Lam yasihhal istisna, maka pengecualiannya tadi tidak sah. Yaitu apa? Dia diam, setelah itu baru mengatakan, oh kecuali dia. Nah, ini nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada udzur untuk dia diam di situ.
Kalau emang dia ingin memperkecualikan. Mithlu an yaqul, contohnya sekarang praktiknya dalam akad abidi ahror, hambaku semuanya merdeka. Sumayaskut, lalu dia diam. Au yatakalam bikalamin akhar, lalu bicara yang lain. Sumayakul, dia mengatakan illa sa'idan, kecuali si Sa'id. Fala yasihul istisna, maka pengecualinya tadi tidak sah. Wa yu'taqul jami, dan semuanya harus tetap dimerdekakan dalam apa? Hukum seorang hakim. Dan memang ini harus ditetapkan seperti itu. Hikmahnya adalah untuk tidak merusak akad, tidak menimbulkan kerancuan dan doror. Contohnya apa? Seorang tuan sedang sukaria, dia bilang, oh nanti kalau betul-betul kita sudah bebas dari PKP, bebas dari ini, maka semua hambaku merdeka. Yaitu apa? Dia bernadar, saking gembiranya. Sudah merasakan betapa susahnya di penjara, dihisor. Sudah hambaku semuanya merdeka. Kalau nanti PN sudah mengumumkan semuanya bebas, Malaysia bersih. Setelah diumumkan itu, setelah diumumkan bahwasanya PKP bebas, berarti apa? Ya harus semua hambanya merdeka. Tapi kebetulan hari itu si tuan sedang bengang pada si Said. Enggak layaklah dia dibebaskan. Saya enggak suka dia balik kampung. Lalu dia bilang kecuali Said. Ini enggak sah. Kasihan si Saidnya, dia udah apa? Sudah packing barang-barang, tahu-tahu masih jadi hamba. Ini enggak sah. Tetap dia harus bebas. Kenapa? Karena pengecualiannya datang setelah itu, setelah sekian lama, tanpa ada udzur. Kecuali kalau udzur tadi apa? Dia bilang setelah Said sekitar apa? Ada batuk-batuk. Semuanya hambaku merdeka. Kecuali Said. Ini enggak masalah karena batuk ini sesuatu yang susah untuk ditolak. Baik. Kemudian wakil, ada yang mengatakan yasihul istisna ma'as sukut. Istisna, pengecualian itu tetap sah walaupun orangnya diam. Diam sekian lama terus tahu-tahu bilang kecuali si Said. Ini sah. Awil fasilu idza kana al-kalamu wahidan. Atau walaupun ada pemisah apabila pembicaraannya itu masih apa? Satu kesatuan. Buktinya apa? Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathi Makkah. Nabi SAW bersabda pada hari pembukaan kota Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini telah disucikan, yaitu apa? Diharamkan dari segala kejahatan. Disucikan oleh Allah pada hari Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. La yu'dadu saukuh. Durinya tidak boleh dipangkas, duri pokok-pokoknya itu. Wala yuhtala khalah, dan semak-semaknya tidak boleh dicabuti. Ini untuk yang yang tumbuh sendiri. Adapun yang orang menanam sendiri di kebunnya terserah dia di tanah suci. Faqala Abbas, lalu Abbas mengatakan, ya Rasulullah illal idkhir. Wahai Rasulullah, kecuali pokok idkhir. Yang lain baca idkhir, enggak masalah. Yang ma'ruf idkhir, dari qiraah para masyayikh idkhir. Fa innahu li qainihim wa buyutihim. Karena pokok ini untuk perapian mereka, yaitu apa? Untuk kayu bakar atau untuk memanaskan besi-besi untuk dibuat ini itu, wa buyutihim, dan untuk membangun rumah mereka, yaitu wahai Rasulullah, kami memerlukan untuk memotong pokok-pokok idkhir untuk keperluan sehari-hari. Faqal illal idkhir. Lalu Rasulullah mengatakan kecuali pokok idkhir, yaitu boleh untuk dipotong, boleh untuk diambil manfaatnya. Baik. Bagaimana kalau seperti ini? Hadisnya muttafaqun alaih. Wa hadzal qaul arjah. Pendapat ini lebih kuat. Yaitu apa? Boleh. Walaupun tadi Rasulullah sempat diam, tidak mengapa. Yang penting pembicaraannya masih satu kesatuan di situ, masih dalam satu khutbah, maka itu tidak mengapa. Li jalalati hadzal hadis alaih, karena hadis menunjukkan itu. Baik. Dan Rasulullah menyetujui, menunjukkan itu boleh. Baik, ini yang pertama. Syarat pertama harus bersambung antara yang sebelum illah dan setelah illah. Yang kedua, alla yakunal mustathna aktsara min nisfil mustathna min. Walaupun ini akan apa dibahas, betul nggak pendapat ini? Yaitu mustasna, yaitu yang setelah illah, tidak boleh lebih banyak daripada setengah dari mustasna minhu yang sebelum illah. Baik. Contohnya bagaimana?
dikatakan tidak sah. Falau qal, kalau seseorang mengatakan lahu alayya asyaratu darahima illa sittah, orang itu memiliki piutang terhadap saya, yaitu apa? Jadi beban hutang saya kepada dia berapa? 10 dirham kecuali 6. Lam yasihul istisna. Kata dalam buku ini, dan nanti beliau akan mengatakan ini pendapat tapi keliru, kata beliau. Dikatakan apa? Ini tidak sah. Bagaimana dia mengatakan saya hutang pada dia 10 dirham kecuali 6? Ini apa gunanya? Bilang aja saya hutang 4, selesai. Kata sebagian ulama, qal walazimathul asyaratu kulluha, dia tetap wajib membayar hutang tadi 10 dirham semuanya, bukan hanya 4. Wakil ada pendapat yang lain mengatakan la yustaratu dzalik. Yang demikian itu tidak disyaratkan. Ya, enggak ada dalil yang mengatakan itu tidak sah. Fayasihul istisna, maka pengecualian tadi tetap sah. Wa in kana al-mustathna aktsara minan nisf, walaupun mustasnanya yang setelah illah itu lebih banyak daripada setengah macam tadi. Yaitu apa? Lebih banyak dari setengahnya yang sebelum illah. Baik, yang sebelum illah berapa? 10. Setengahnya berapa? 5. Ternyata yang setelah illah 6, yaitu lebih banyak. Jadi ini tetap sah menurut pendapat kedua. Fala yalzamuhu fil misalil madhkur illa arba'ah. Maka dia tidak wajib membayar dalam contoh yang disebutkan tadi kecuali 4. Jadi walaupun ini permainan kata, tapi permainan kata yang tetap sah, tidak sampai apa? Tidak sampai melanggar dalil. Melanggar dalil apa? Saya hutang pada Anda 1000 kecuali 999. Berarti apa? Hutang seringgit. Walaupun apa? Orang pertama sudah gembira hutang dia ternyata banyak pada saya. Enggak, seringgit aja. Tadi saya cuma main-main. 1000 kecuali 999. Ini tetap sah karena melanggar dalil apa? Enggak melanggar apa-apa. Tapi walaupun apa? Dari sisi kefasihan tentunya apa? Kurang manis macam itu. Bilang aja saya hutang seringgit. Karena asal dari balaghah adalah menggunakan lafaz yang paling singkat untuk menunjukkan pada makna yang diinginkan. Enggak perlu panjang-panjang pusing-pusing tahu-tahu oh cuma seringgit. Tadi sampai bilang 1000 untuk apa pula? Terlalu panjang-panjang. Tapi dari sisi sahnya sah, tidak menentang dalil apapun. Tayyib, amma inistasnal kul, adapun kalau orang ini memperkecualikan semua, fala yasihu alal qaulain, maka menurut mazhab satu atau mazhab kedua tidak sah. Falau qala, kalau orang mengatakan lahu alayya asyara illa asyara, saya punya hutang pada dia 10 ringgit kecuali 10 ringgit. Ini nggak ada gunanya kalimat macam ini. Lazimathul asyaratu kulluha, maka tetap dia wajib untuk apa? Membayar 10. Karena apa? Ini ucapan yang sama sekali tidak ada kefasihan dan kesohihan. Seakan-akan bilang apa? Saya hutang pada Anda kecuali hutang yang saya miliki pada Anda. Nggak ada gunanya. Macam apa itu? Berarti apa? Tetap kalimat pertama yang diterima, yaitu saya hutang pada Anda. Wa hadza syartu fima idza kanat al-istisna min adad. Syarat ini tadi yang pada nomor 2 ini semua, baik itu lebih dari setengah ataupun bahkan total macam tadi, saya hutang 10 kecuali 10. Ini pembahasannya adalah kalau pengecualinya dalam masalah bilangan, yaitu ada angka-angka di situ. Amma in kana min sifah, adapun kalau pengecualinya adalah dari sisi sifat bukan angka bilangan, fayasih, maka sah. Bahkan apa? Walaupun keluar semuanya itu sah. Wa in kharajal kul, walaupun nanti yang dikecualikan justru semua kenyataannya. Awil aksar atau mayoritasnya, ini sah. Karena praktek dalil menunjukkan itu. Misal contohnya apa? Qauluhu ta'ala li iblis. Firman Allah Ta'ala kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, engkau wahai iblis tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka. Baik, mana mustasna minhu? Ini apa itu? Alaihim sultan. Baik. Laisa laka alaihimnya itu. Ini yang nantinya diperkecualikan. Ini semula umum, betul-betul semua hamba Allah, iblis tak punya kekuasaan apa-apa kepadanya. Kemudian diperkecualikan illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang sesat yang mengikuti dirimu. Baik.
Nah ini yang katanya istilahnya mustasna, yang diperkecualikan. Berarti orang yang tersesat, yang mengikuti iblis, memang apa? Iblis akan menguasai dia, mendominasi dia. Terkadang apa? Menampakkan diri si setan-setan itu. Makanya setan sering muncul pada orang-orang yang suka tenaga dalam, yang mempercayai adanya apa itu pocong dan sebagainya. Pocong sih ada ya, tapi mas terikat. Maksudnya pocong yang mampu keluar sendiri, mampu loncat-loncat, mampu membahayakan orang. Nah, orang yang percaya gitu-gitu malah dikuasai, memang didatangi. Tapi para sahabat jarang didatangi. Kalaupun datang, para sahabat melawan dan kalah itu yang datang. Demikian pula ahlu sunnah jarang didatangi yang gitu-gitu, alhamdulillah. Kecuali yang memang apa? Memang tersesat, yang apa itu banyak maksiat, akhirnya didatangi dan sebagainya. Perlindungan menipis. Naudzubillah. Nah, di sini ada pengecualian dan ternyata mustasnanya yang diperkecualikan itu apa? Boleh jadi banyak. Mayoritas manusia memang sesat. Yang Islam berapa dibandingkan dengan yang kafir? Yang kafir lebih banyak memang. Baik. Wa atba'u iblis min bani Adam aktsaru minan nisf. Pengikut iblis dari Bani Adam lebih banyak dari setengah. Apalagi kalau kita di zaman apa? Ghurbatul Islam. Nah, sudah di zaman Ghurbatus Sunnah lebih parah lagi. Baik. Antara Islam dan kufur aja mungkin muslimin hanya 1/5 dari seluruh orang kafir. Belum lagi yang muslimin yang masih apa? Suka mengikuti iblis, mengikuti bujuk rayu iblis, lebih banyak lagi. Maka yang tersisa itu memang sedikit. Baik. Walau qulta, sekarang contoh yang lain. Seandainya engkau mengatakan ati man fil baiti illal abniya. Kita bilang kepada anak kita, berikan duit ini atau berikan kue ini kepada orang yang di rumah ini kecuali orang kayanya. Kayak mana mustasna minhu? Man. Yang diperkecualikan nantinya adalah si man itu, objeknya maksudnya. Objeknya man, yang semula umum. Kemudian yang dikeluarkan darinya yang setelah ilah, yaitu apa? Agniya. Berarti apa? Orang kaya jangan diberi, dia sudah cukup. Utamakan yang fakir dulu. Kemudian fatabayyana anna jami'a man fil bait agniya. Ternyata jelaslah bagi si anak itu setelah ditengok-tengok mana yang layak. Ternyata apa? Semua yang di rumah pada waktu itu adalah kaya. Sahal istisna, maka pengecualiannya sah. Walam yu'tu syai'an. Mereka yang di rumah tidak diberi sedikit pun. Kenapa? Karena tidak lolos seleksi, semuanya kaya. Nah ini sah seperti ini. Ilahuna wallahu a'lam. Kita lanjutkan masa yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.